مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, alhamdulillah ya, kita diberikan umur panjang sampai hari ini ya, hari ke-16 di bulan Ramadan ya, alhamdulillah ya. Biasanya kita akan memperingati malam nuzulul Quran di malam ke-17, yaitu nanti malam lebih tepatnya. Ada satu paragraf kecil yang tadi Bapak bacakan di surat Toha, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Ini mirip dengan firman Allah di surat Al-Baqarah tentang paragraf puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di tengah-tengah ayat itu Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu ingin memudahkan kalian. Allah tidak ingin menyusahkan kalian. Berkali-kali Allah menegaskan bahwa Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan umatnya. Peringatan nuzulul Quran itu bukan sekedar acara seremonial, bukan peristiwa sejarah, tetapi peristiwa ini jadikan sebuah renungan tentang hubungan kita kepada Allah dan tentang hubungan kita sama Al-Quran. Apakah kita merasa bahwa Al-Quran itu sebuah beban yang memberatkan kita? Apakah kita merasa Al-Quran itu kesusahan sehingga kita berat untuk mempelajarinya? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami tidak menurunkan Al-Quran itu untuk menyusahkan kalian. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk membebani kalian. Tetapi Allah katakan Al-Quran adalah rahmah, adalah anugerah dari Allah. Al-Quran adalah obat dari Allah, sehingga dengan peristiwa nuzulul Quran ini, Bapak ingin mengajak anak-anakku sekalian mengubah pandangan dan perasaan kita tentang Al-Quran. Bisa nggak kita mengubah Al-Quran sebagai obat? Bukan obat fisik, tapi obat hati. Bukankah kita semua mempunyai penyakit hati? Sakit hati kepada seseorang, sakit hati kepada takdir, merasa gelisah dan tidak tenang. Dan bagaimana cara kita untuk mengobati hati kita? Yaitu tiada lain dengan cara membaca Al-Quran. Al-Quran itu adalah obat. Bukankah kita merasakan sempit hati kita? Dan bagaimana cara kita melapangkan dada kita untuk mengobatinya? Yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat segalanya. Sehingga ketika kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai obat dalam hati kita, berarti Al-Quran sudah menjadikan kebaikan bagi kita. Tetapi kalau kita merasa bahwa Al-Quran masih beban, Al-Quran masih sesuatu yang susah, yang berat, berarti
kita belum mengerti Al-Quran. Tugas kita mulai dari bulan Ramadan tahun ini dengan momentum nuzulul Quran, yuk kita sama-sama belajar memahami lebih dalam lagi isi dari Al-Quran. Semakin kita mengerti isi Al-Quran, kita semakin merasa butuh kepada Al-Quran. Semakin kita mengerti isi Al-Quran, kita semakin merasa bahwa Al-Quran bukanlah beban, tetapi sebaliknya adalah solusi yang Allah turunkan. Ada yang tahu anak-anakku sekalian bahwa Al-Quran bukanlah makhluk, tapi Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam Allah, kata-kata Allah, firman Allah. Allah itu ngomong kepada kita langsung. Coba kita bayangin, Allah langsung ngomong kepada kita sepanjang ini. Allah bicara kepada kita untuk menuntun hidup kita dengan Al-Quran. Maka kalau kita pingin Al-Quran itu menjadi sesuatu yang indah dalam hidup kita, yuk kita sama-sama belajar memahami Al-Quran. Kalau kita pengen Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup, jangan hanya kita membacanya saja, tapi pelajari juga maknanya semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bertanya, pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Nanya kepada ulama jika kita tidak mengerti. Nanya kepada ustadz-ustadznya, kepada guru-guru ngajinya, kepada orang tuanya sekalipun. Belajar dari banyak kajian-kajian Al-Quran, tafsirnya, sejarahnya, tajwidnya, qiraatnya, mujawadnya, maqamatnya, dan lain-lain sebagainya. Kita pelajari Al-Quran sehingga akhirnya kita tahu bahwa Al-Quran itu ternyata sesuatu yang indah. Dulu ada sahabat Nabi, ketika beliau sakit, dengan membaca Al-Quran, maka dia merasa nyaman dan sembuh. Yuk anak-anakku yang soleh dan solihah semuanya, kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, kebutuhan hidup kita, sehingga kita menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang indah dalam hidup kita. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.